dalam Islam, Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu loh. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak, Pak, untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pranikah misalnya, sebelum pranikah ya, bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah Subhanahu wa taala ya, Bu ya. Tapi diperbolehkan. Kalau memang tidak saling menyakiti. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih dalam lagi, Pak, itu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca banyak sebenarnya, Pak. Buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada, Pak. Oke, nah sekarang maksudnya gini aja, kalau belajar buku nanti ketafsiran saya salah ya, Pak ya. Artinya tadi yang masih baca Alkitab, terus anak saya segala macam kan, nanti tafsirannya bisa notasinya bisa dianggap mempermainkan segala macam. Saran saya gini, saran saya gini, Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik kristologinya, Pak. Kritik kristologinya. Nah, saran saya, kalau Bapak memang sudah istilahnya sudah mantap masuk Islam, kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan kristologi, itu lain cerita. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Fokus di Islamnya, itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Atau dia mau mempelajari dulu Islamnya dari Pak Dondi misalkan ya, kenapa sih Pak Dondi bisa sampai mualaf, kenapa gitu. Silakan, saya mempersilahkan beliau, tapi ya situ kita iya kan, karena memang masih ragu gitu loh. Kalau mau belajar dulu kan. Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan? Enggak, udah dikuatkan. Sudah. Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini, Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya. Gitu. Itu buat saya, Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama. Isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan sama Israel. Sama. Markus 12:29. Kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya. Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad gitu. Iya. Sama-sama Nabi. Betul. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya. Bukan kita minta apa-apa ke beliau. Kita cuma memuliakan gitu aja. Itu tuh yang harus dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus disolawatin nggak, Pak? Enggak. Hah? Di mana? Di Bible? Nggak ada. Ada, Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan sholawat, Pak. Oh. Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama, Bu. Di Bible juga ada sholawat. Coba. Namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya, Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu, mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Saya ada ini nih, Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Mana kemarin? Nah, ini. Jadi sebelum ada Kristen, Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen sebelum Kristen. Ini, Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus.
sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan 16 sih. ini Sebelum Kristus itu sendiri ada 16. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah, Saya itu. juga bingung gitu Iya. kan. Kalau kita kan nggak nalarnya. Iya. Sekarang gini aja Pak, saya tanya Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya. Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan Bu? Alarnya. Itu konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa Bu? Berdosa. Loh, kok berdosa? Berjasa. 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 Nah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Oh, Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Penebusan dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus tuh penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya. Oh, enak banget, Pak. Nah, Iya, itu. dari belakang sampai depan. Nah itu. Apanya yang dari belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan. Iya. Enak maksiat kemana-mana. Pak. Enggak, kalau maksud itu Bukan tanggung berarti jawab boleh pribadi. pakai bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya itu keselamatannya. hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu meyakini nggak dulu? Nah itu Pak. Saya tanya dulu, dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya, tadi saya lihat ya. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya gitu. konsep yang di Pak, sana. ini yang kadang-kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. Kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus tapi Iya, Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sopo? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, Itu dibunuh di dibunuh. penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya? kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu gimana? Pak Rudi, yang perlu ditegaskan lagi beliau itu ya kemantapannya. Iya. Gitu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Saya Re. Iya. nggak memaksa. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, udah dalam mantap. arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan. kepala Mulai belajar ke depan. tentang agama Kristen ya, artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP. memantapkan, ya. Iya. KTP, di KTP memang berubah, iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Makanya Setiap itu kan yang bilang belajar udah usia begini pun. setiap Muslim belajar sampai mati Bu, gitu aja. Ya. Ya sudah, kalau sudah mantap mah apa mau lagi, mau di ini lagi. Saya nggak perlu Urusannya tunjukin lagi. sekarang syahadat itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Pak Doni, Iya. urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan, ya mohon maaf gitu loh. Iya, tadi kan saya bilang Pak, syarat untuk bersahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya, gitu ya. Terus kita harus meyakininya, gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya.
Kelima, kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam, kita ikhlas. Cinta. Terakhir, kita cinta. Itu syaratnya syahadat gitu. Nah ini kalau 7 ini belum. Hanya lip sync berarti kalau begitu. Nah, Nah, gitu. gitu. Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu, Pak. Hanya lip sync aja, dan itu membuat kita juga, aku terutama galau. Galau. Jangan bikin ibu galau dong, Pak. Galau dalam Karena mempercaya itu lebih sulit dibanding dipercayai. Oh gitu ya. Ya. Jadi harus saling mempercayai dong, Iya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujon terus. Jangan Bu, jangan sujon terus Bu. Saya itu lebih sulit dibanding Tadi enggak, dipercayai. bukan sujon, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon. Iya, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri, di kan? awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang ngajarin ngajarin. Ibu gitu. Iya. Sekarang juga begitu Bu, saya ngajarin istri malah jadinya. Sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan, namanya suami istri kan saling mengisi, melengkapi Iya ya Bu kan ya. dituntun ya. Kita yang suami harus nuntun istri ke Iya, surga. iya. Istri juga saya sih nuntun nggak apa-apa Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini Pak, kalau pernikahan. Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ Pak. Jannah. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non-muslim yang cewek nikah sama muslim cowok, diperbolehkan. Ya Pak ya? Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita Bu. katanya ya. Jamaah Saya, lain cerita Bu, itu lain cerita ya. bukan. Nah, Itu yang kalau disebut. saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang Sebenarnya gini Bu. gimana itu? Mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Singapura ya Pak ya? Nggak boleh sama Bali. Undang-undang nomor 1 tahun 74 juga nggak memperbolehkan Bu. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya. Ada tafsirnya saya Pak. Di Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik, yang non Katolik nanti diusahakan masuk Katolik, minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain semua nggak boleh. Protestan ada itu. Dispensasi Bu Dispensasi, namanya. ya. Namanya dispensasi. Walaupun di Alkitab mereka atau di Bible mereka itu nggak boleh. Bahkan nggak cuma menikah yang nggak boleh Bu. Berteman pun nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, apalagi menikah. Di tafsir ya itu Bu. Tafsirnya Bible. Tafsir. Tidak disebutkan di ayat tapi di tafsirnya gitu. Yang Betul. resmi loh itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert E. Rey SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Rey ya saya panggilnya ya. Iya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Nggak ada maksudnya, mau sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Re sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Re Hidayah, istiqomah ya Pak ya. istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni ternyata. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Re, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak, tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersahadatnya Pak Re pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Re No. dari akil balik sampai hari ini insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Amin. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi nih dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Re diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak. Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya doakan juga Pak Re istiqomah dan husnul khotimah. Oke Bu ya. Sudah sah ya Bu ya. Nanti kita berikan sertifikatnya. Saya izin foto KTP-nya ya Pak ya. Nah, saya kembalikan Pak. Ya. Nah, ini ada buku Hadiah atau kenang-kenangan? hadiah Pak nih. Tapi bukan Bible ya Pak ya nih. Nanti marah itu Nanti ada yang marah lagi Pak ya. Marah lagi nanti. Nanti kalau mau baca Bible kesini aja Pak sama saya Pak. Jangan di rumah baca sendiri Pak. Ya, tontonannya jadi beda. Iya. Pak, ini ada sedikit uang, ini zakat. Bapak jangan lihat jumlahnya. Enggak apa-apa. Bapak terima aja. Bapak adalah seorang mualaf yang artinya itu adalah salah satu daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nggak peduli Bapak kaya atau miskin, pokoknya Bapak terima aja. Jangan dilihat jumlahnya Pak ya. Terima kasih. Ini ada buku tuntunan lengkap untuk sholat, Bapak tolong pelajarin. Nanti ada yang kurang-kurang boleh tanyakan ke kita. Juga boleh tanya sama Istri. ya. Silakan. Saya terima. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak setelah ini bisa menjalankan Islam dengan kafah Pak. Yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah sholat Pak. Apa itu? Apa? Apa itu apa? Apa? Ka'bah. Kafah. Kafah. Ah. Totalitas Pak. Nah gitu. Totalitas. Ya ya. Oke. Berarti kalau umroh boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi jangan sekarang. Hah? Daftar dulu lah. Enggak berdua kalau sekarang. Nanti Pak, kalau sudah resmi Pak. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Pak Re, cukup? Ya. Alhamdulillah. Ya, arahnya ke sana. Saya mau makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini kita mau dengerin cerita dikit nih dari Pak Re nih ceritanya nih. Pak, ini kan
pertama kali nih saya mencatatkan mantan pendeta nih. Pertama kali. Mantan pendeta gitu. Kok iso? Kalau yang bukan mantan pendeta sering gitu. Yang mantan pendeta baru kali ini nih Pak. Jadi karena mantan pendeta kan kita penasaran gitu ya. Kenapa? Gimana gitu ceritanya Pak? Kok bisa meninggalkan yang lama, sekarang kembali ke Islam. Kembali ya Pak ya? Karena tadi saya bilang kan. Nah, jadi asli dari mana Pak? Manado. Manado. Terus besarnya di Jawa. Di Jawa. Jadi sekarang malah bisanya ngomong Jawa malah. Ya iso. Oh iso. Ngomong Manadonya? Ra iso. Ora iso. Lingkungannya kan Islam. Pak. Orang Manado besar di Jawa malah sekarang taunya malah ono Coroko ya Pak ya. Tapi bojone Jawa. Oh jadi Jawa. Nah boleh nggak Pak ceritain sedikit Pak dulu Ya. perjalanan singkat aja dulu. Ya kurang lebih memang kegalauan dalam satu pernikahan. Apa ya? Apa ya? Nggak maksud saya perjalanan Bapak menjadi pendeta gitu. Oh perjalanan itu sih udah perjalanan memang apa ya dari orang tua lah. Memang karir. Orang Karir tua. gitu. Oh orang tua. Orang tua juga pendeta Pak? Enggak majelis jadi istilahnya majelis. kok enak ya bisa di depan gitu. Oh. Jadi aku kan sebenarnya backgroundnya kan S1 ekonomi. Iya, iya, iya. SE ya Pak ya? Iya, jadi aku SE belakangnya berkecimpung- MTH ya? Iya, SE-nya berkecimpung di perbankan. Oh perbankan. Semarang tuh BCA, Bank, Bank Buana. Udah nyobain semua Pak? Udah nyobain semua? Iya, Ah, jadi oke. habis kuliah Untak, sebelum selesai aku udah coba di BCA dulu. Selesai BCA, aku S1 masuk di Bank Buana. Habis itu terakhir di Bank Lipo. Di Hmm. Lipo itu seharga lemari es pada waktu itu gajinya. Seharga lemari es? Oh gede berarti Pak? Nah, terus Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa? 1995 3. saya 92 selesai berarti ya 92. 92. 500. Gede Pak. Nah, iya, maka itu Aku dulu 200 Pak. tapi kurang puas juga. Kurang puas. Namanya mencari ya, mencari yang puas. Hmm. Tapi ya begitu aja. Puasan itu nggak akan selesai. Habis perbankan terus ke Jakarta. Terus kok bisa pendeta gitu? Ya karena sesuatu hal yang ingin nama kita hidup itu harus punya buah, ya kan? Nah ketika ada buah ya sudah disiapkan ada pendana lah, tapi aku nggak mau ambil karena dari gereja GKI. Oh gitu. GKI kan harus Sponsor gitu Pak? Iya, GKI kan harus ke Pitang. GKI harus ke mana itu? STT Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya aku bilang ya sudah nggak usah lah, aku cari sendiri. Sambil cari kerja di Jakarta. 94. Itu hijrah dari Semarang ke Jakarta? Iya, 94, 96 selesai. Oh. 2 tahun, terus habis itu nikah sama yang pertama. Iya, iya. Nah, sering waktu Terus, kan, itu berapa lama jadi gembala sidang, Pak? oh kalau gembala sidang gini ya, Dari kalau STT kita itu? belum tentu STT jadi pendeta, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi? Karena kan panggilan. Oh, jadi karena kalau dia mau aja gitu ya? Iya, kalau itu kan kita belajar dulu. Heeh. Kalau panggilan baru silakan. Oke. Nah, terus waktu itu Bapak memang berniat jadi pendeta waktu itu? Enggak, aku malah mau ke Sorong ke bank lagi. Loh, terus kok jadi ke Medan loh? Dari Jakarta belum ke Medan dulu. Oh, nggak langsung. Sorong dulu. Di Ranjaya. Oh, masih di perbankan? Ya, terus habis itu ke Cepu lagi. Muter lagi anak pertama lahir di Cepu. Oke. Baru setelah kerusuhan Mei 98 itu stay dulu di Cepu karena masih belum kondusif. Mamiku di Jakarta. Nah, ketika udah safe di Jakarta tahun 99 ada maaf kata pertengkaran ibu sama mertua, ibu sama menantu. Kami lari ke Medan. Oh, Lari. Kok lari, Pak? Hah? Karena ada itu tadi Iya, mertua. pertengkaran tadi. Jadi diajak lari. Terus di Medan Ya nggak sengaja tuh gimana Pak jadi pendetanya tuh gimana? belum selesai ngajar karena aku pakai S1. Oke, ya, ya, ya. Terus S2 aku ya tak pakai juga. Oke. Jadi istilahnya aku bisa ngajar di SMP, SMA sama akademi di Siantar sih tepatnya. Oh di Siantar. Nah, pada waktu satu titik di mana saya dipanggil ke Medan. Disuruh
ya pelayanan, memang Bapak tahu kan pelayanan, tapi belum ditapiskan pendeta. Nah disitulah tahun 2000, tadi 98 udah 2003 baru selesai. 4 saya dikirim ke mana, Langsa, tsunami. Oh, 2004. Iya, di tsunami kami di sana, tapi saya nggak pendeta, cuma utusan misi lah. Tahu kan utusan misi. Iya. Nyebar sembako gitu lah ya. Enggak, salah ya? Kita nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dilarang. Karena ini sensitif. Jadi kita dalam bentuk kesehatan aja. Oh, Oke. Kemanusiaan lah. Kemanusiaan. Nah 2004, nah 2006 lah baru dimajukan, diusulkan gitu perjalanannya. 2006. 2006 jadi, berarti ditabiskan. Belum langsung jadi. Pendeta muda dulu gitu. Pembantu dulu. Oh, pembantu. Kalau masuk GPI masuk ngerti. Tahu sebenarnya. Kan saya kan bahasanya masih muda gitu kan. Jadi pendeta muda gitu kan. Nah dari situlah aku gampang. Karena di sana juga ada. Nah, itulah aku langsung kok kayak gini ya. Ada ilmu kodoknya juga ternyata Pak ya? Iya, pokoknya begini. Akhirnya aku kayak ya udah. Apa namanya? Kita balik ke Jakarta lagi. Cari suasana baru. Berapa lama Pak di Medan jadinya? Berarti dari 2008 ya. Sampai 2000? Sampai 2010, 11. Iya. 11 kali ke Jakarta lagi. Berarti 3 tahun. Enggak lama. Oh, okay. Jadi karena ya gejolak di situ aku ngapain kayak gini ya. Berarti Bapak terakhir pendeta pembantu berarti. Pembantu. Okay. Pembantu pendeta. Di gereja tapi ya. Bukan di rumah gitu. Jadi 2011 selesai. Pak, sorry Pak, gerejanya boleh sebutin gereja apa? GBI. Ya. Betani atau? Ya Purni yang GBI. Kalau Betani kan beda. Kalau Betani kan yang bedanya kan gereja Betani Indonesia. Kalau ini gereja Betani Indonesia. Itu aja. Oh, iya. Okay. Kan beda. Yeah. Nah di 2011 boleh lanjut atau masih ada pertanyaan lain? Boleh dong lanjut. Penasaran saya nih. Nah 2011 itu kerja biasa. Kerja lagi, perbankan lagi. Enggak. Enggak. Pokoknya kerja biasa karena memang nggak ada apa-apa yang mau kerjain ya, pokoknya kerja biasa. Oh, jadi pengacara berarti? Ya, pengangguran banyak acara ya, benar. Nah disitulah aku karena nggak ada kerja, kerjanya seperti itu, nggak, ya kata off the record aja, nggak dihargai istri. Oke. Jadi akhirnya ya gelempang gitu. Tapi saya tetap berusaha. Maaf ya, Pak, poinnya kan saya sudah cerita Bapak. Kuli. Ya kan. Ya. Itu pun nggak dihargai, ya sudah. Yang penting saya sudah cukup. Oke, selesai, saya nggak mau lagi. Maaf kata 2016-17. 16-17. Sering pergi meninggalkan. Ya intinya ada permasalahan keluarga lah ya. Itu aja. Jadi terus Bapak pisah gitu. Pisah. Oke. Nah terus titiknya di mana Bapak akhirnya kok kenal Islam tuh dari mana Pak? Ya dari itu, kan saya sering, kalau dulu kan nggak ada TikTok, nggak terlalu populer, YouTube, ada perdebatan ini, saya ikutin, ada perdebatan ini, Ahmad siapa, Dedat atau apa itu, nah itu saya ikutin, terus saya juga sama, tapi nggak seperti ini kalinya. Oh Bapak juga dulu nonton videonya Syekh Ahmad Didat? Iya. Waduh, sama saya Pak, jadi gimana sih, sama-sama GBI, sama-sama Terus setelah Bapak nonton gimana? Ya di situ posisi tengahnya kita belum ada yang bimbing. Oke. Nah akhirnya ya satu saat ya sudah di 2000 berapa kemarin? 2021 udah pokoknya ada 5 tahun itu saya terluka. Ya udah. Ya saya kan bilang ya Allah ini diteruskan atau tidak? Kalau nggak diteruskan beri aku jalan, kalau diteruskan beri aku jalan. Akhirnya ikutlah reuni SMA di Cepu. Tanpa embel-embel ada sesuatu, pokoknya aku ikut aja lah untuk batin ini kan udah tersiksa, udah terkungkung, udah diinjak-injak. Maaf kata sudah nggak ada tuntunan, ya paling ya namanya doa. Pokoknya ya Allah tolong kasih jalan.
Di situlah kalau di September Agustus dikasih jalan. Itu kalau bahasa Jawanya dilalah ya Pak ya? Tapi nggak ada yang kebetulan. Betul nggak Bu? Kan Ada bahasan dilalah gitu ya. Tapi nggak ada kebetulan. Iya, nggak ada kebetulan. Bertemu Pujaan Hati. Oh gitu, yang baru. Ya anyar dong. Oh iya maksudnya Pujaan Hati yang baru maksudnya kan? Bukan CLBK gitu maksudnya Tapi Pak ya? itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa bisa bertemu? Berarti kan kehendak Allah semuanya. Iya. Nggak ada yang kita bilang kebetulan. Iya, aku kecilkop lah. Oh gitu. Di sekian banyak, paling 3-4 orang ya nggak pakai jilbab. Tapi kok Delala cocok. Nah kan dilalah keluar kan? Yang ben enak katanya. Iya. Delala. Kan cepu kan? Delala cocok. Iya, terus Nah akhirnya lanjut. selesai dengan sesuatu puitis yang indah gitu loh. Waduh. Ya dia ngakui gitu loh. Iya. Seminggu setelah itu kita jalan. Terus ketika jalan itu dia ada berapa kali jalan? 3 kali ya. 3 kali jalan dia bilang kalau gini nggak enak. Nggak enak dilihat orang. Siap nikah. Tapi nggak sendiri-sendiri. Harus ikut saya atau tidak sama sekali. Iya. Aku cari pergumulan ya pergumulan. Bapak udah itu terlalu berat buat seseorang yang sudah di depan. Ya kalau masa berapa ratus ya. Tapi kan itu terlalu berat, tapi itu harus aku ambil. Tapi di suatu titik juga saya sudah berusaha. Ya istilahnya udah jadi sebatang kara kan. Anak sama yang pertama udah dibenci sudah. Tapi saya pertama adik-adik saya nggak terlalu pusing. Oh gitu. Keluarga nggak? Adik 2 itu nggak terlalu pusing. Itu pilihanmu. Jadi mereka memang Kristen tapi dia bilang itu pilihan. Biasanya kalau Manado kan keras-keras Pak. Oh beda, ini kakaknya. Oh gitu, karena kakak jadi adiknya pada takut gitu ya? Nggak juga sih. Enggak. Maksudnya gini. Kan adiknya bisa lapor bapaknya ya, tapi udah nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya gini. Iya. Sesuatu hal kan kita sudah berusia. Iya.